Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun Anda berada, masyarakat di Jawa Tengah, di Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, Demak, Kudus, Pati, kemudian juga Jepara, Kendal, Batang, dimanapun Anda berada, Anda saat ini sedang mendengarkan informasi yang akan aku sampaikan untuk masyarakat semuanya yang saat ini sedang bergabung, dimanapun Anda berada dan dari manapun Anda mendengarkan informasi ini. Nah, aku akan memberikan updates yang ini adalah sebuah informasi dan juga ilmu yang cukup penting ya, sumber ilmu untuk Anda semuanya masyarakat yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya, yakni seputar ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan hadis. Seperti kita ketahui bersama, Islam adalah agama yang universal, meliputi segala aspek kehidupan manusia di mana semua permasalahan yang dialami oleh setiap manusia direspons dengan sangat baik oleh Islam dan penyelesaian dari setiap masalahnya telah dijelaskan dengan sangat jelas dan tegas baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kita sering mendengar ungkapan para dai dan ulama bahwa berislam yang benar adalah yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah, yaitu sesuai dengan akidah, ibadah, muamalah dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah yang telah dibangun oleh para ahli ijtihad dari kalangan generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'at tabi'in. Namun untuk mempelajarinya tidak semua orang bisa langsung memahami. Nah, maka dari itu kini telah hadir buku referensi yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis yang akan membantu setiap manusia untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sehingga memberikan rasa tenang dan percaya diri dalam melangkah menuju kehidupan yang hakiki, yaitu buku ensiklopedi pengetahuan dan hadis. Nah, maka dari itu informasi ini aku tidak akan sendiri kawan Rasika di tengah kegiatan Anda semuanya kawan. Nah, telah hadir bersama Yuda Prasetya di sini ada book advisor dari PT Kamil Pustaka Abadi yang akan menjelaskan dan memaparkan buku ini. Beliau adalah Mbak Jamila dan Mbak Ardiana. Mbak Jamila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Jamila ya? Alhamdulillah sehat. Sehat dan siap memberikan berbagai informasi yang akan disampaikan ke masyarakat Jawa Tengah. Insya Allah. Mbak Ardiana sehat juga Mbak Ardiana? Alhamdulillah. Sehat. Wah, ini semuanya sudah dalam kondisi yang sehat dan prima. Nah, ini berarti mungkin siapa yang akan menjelaskan? Mbak Jamila dulu deh kayaknya. Sesuai dengan namanya, Ensiklopedi Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Ini sebenarnya buku tentang apa Mbak Jamila? Ya, jadi buku Ensiklopedi Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini kan punya tagline ya. Tagline-nya yaitu cara mudah memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan tema. Nah, di sini buku ini menghadirkan bahwa sebenarnya kan di dalam Al-Quran itu isinya bukan hanya berisi seperti yang kita pahami saat ini ya Mas Yuda. Kebanyakan kita ini masih memahami bahwa di dalam Al-Quran itu isinya hanya larangan, perintah, surga, neraka, ya kan? Kemudian halal, haram, hanya itu yang sebagian besar kita pahami. Tetapi dengan buku ini kita nanti akan tahu, karena buku ini akan menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu isinya ternyata luar biasa banget. Jadi di dalam Al-Quran, ketika kita akan membaca buku ensiklopedi pengetahuan Al-Quran dan hadis, kita akan mengetahui bahwa di dalam Al-Quran itu terdiri dari ada tentang masalah keimanan, kemudian tauhid, sosial, keluarga, masyarakat, muamalat, ibadah mahdoh, kemudian sejarah, ilmu pengetahuan dan sains, kemudian juga etika, sampai tata cara mengelola harta, jihad, dan juga tentang perang itu bagaimana sih sebenarnya gitu. Apalagi ini ada sinyalir perang dunia ketiga ya. Waduh. Iya. Karena di seberang sana tetangga ya, seberang sana kan sudah kayak gitu perangnya gitu ya. Ibaratnya kalau kita ngomongin masalah perang di dalam agama, etikanya sudah hilang gitu kan. Nah, kemudian juga buku ini kan disusun dalam 7 jilid dengan ketebalan total 2.940 halaman, lumayan gitu ya. Tapi nggak usah khawatir karena di sini buku ini bahasanya bahasa yang sangat komunikatif, kayak kita baca novel, baca cerpen gitu ya. Jadi bahasa komunikatif, kemudian bahasanya juga sederhana banget sehingga ketika kita membaca buku ini kita langsung paham. Jadi kita langsung ngerti. Kadang-kadang kalau kita baca
tafsir aja kita masih bingung kan, Iya. ya kan? Baca Ini tafsir. artinya apa sih? Iya kan nggak? Tapi buku ini akan karena bahasanya sangat lugas, sangat enak banget ya. Makanya untuk anak-anak pun misalnya SD kelas 4, buku ini sudah enak dibaca karena memang bahasanya bahasa tutur gitu ya. Dan buku ini ya kan menjelaskan semua tentang solusi-solusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ibaratnya kalau etika dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu seperti apa sih, gitu kan? Di Islam ini kan mau masuk kamar mandi aja ada tata caranya, gitu ya. Bangun tidur aja ada tata caranya. Makanya buku ini akan menjelaskan dengan sangat lugas. Dan untuk penyajiannya, buku ini disusun di mana ayat-ayat Al-Qur'annya nanti dikelompokkan sesuai dengan tema dan subtema. Jadi kalau kita tahu terjemahan atau misalnya tafsir itu biasanya kan dimulai dari Al-Fatihah di hari Anas. Nah, untuk buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis ini nanti surat-surat dan ayat-ayat ini dikumpulkan sesuai dengan tema masing-masing. Kemudian nanti langsung ada asbabun nuzul. Nah, setelah asbabun nuzul nanti ada hadis yang berhubungan dengan tema disampaikan juga. Setelah itu ada asbabul furud atau sejarah kenapa Rasulullah mensabdakan hadis. Kemudian setelah itu nanti ada penjelasan daripada setiap tema dan subtema. Nah, penjelasan dari setiap tema dan subtema ini merujuk pada beberapa bidang multidisipliner ilmu. Jadi dari mulai ilmu filsafat, sosiologi, teknologi, sejarah, kemudian juga antropologi, hukum, politik, dan juga ekonomi. Jadi bisa dikatakan buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis yang diterbitkan PT Kamil Pustaka ini ibaratnya tafsir modern tapi juga buku babon. Buku babon itu apa maksudnya Mbak Jamila? Baru denger nih istilah buku babon. Buku babon gitu. Apa tuh maksudnya? Karena di sini buku ini bukan hanya terdiri dari ayat Al-Qur'an saja gitu ya, tetapi buku ini juga ada hadis. Ya kan, dari misalnya gini, satu tema kita ngomongin baca satu tema, tetapi di dalamnya kita seperti membaca 5 buku, ya kan? Ada Al-Qur'an, ada hadis, ya kan? Kemudian ada asbabun nuzul, asbabul furud, dan juga tentang sains, ya kan? Penjelasan tentang sainsnya dari sisi sains, dari sisi kesehatan, dari sisi sosiologi bagaimana, misalnya tentang sholat, gerakan sholat itu kalau dari segi sosiologi itu bagaimana, kalau dari sisi fisiologinya bagaimana, dan kalau dari sisi kesehatan itu seperti apalah, itu nanti dibahas di buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis. Wah, sedetail itu ya? Sedetail itu. Apa alasannya Mbak Jamila buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis itu dibuat sedemikian rupa? Ini untuk memudahkan kita ya, untuk lebih bisa mempelajari hadis, ya kan, dan juga buku-buku yang lain. Kenapa? Karena Islam itu kan dibangunnya dengan 2 tonggak ya, Al-Qur'an dan hadis gitu kan. Al-Qur'an itu di dalam Al-Qur'an misalnya tentang sholat, nggak ada kan di Al-Qur'an dijelaskan, oh kalau sholat subuh itu 2 rakaat, kan nggak ada ya. Oh gerakannya itu sholat itu seperti ini. Nah dalam di Al-Qur'an nggak ada. Nah penjelasannya di mana? Penjelasannya itu di dalam hadis gitu ya. Puasa juga gitu. Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan yang namanya syarat sahnya itu apa, rukunnya apa gitu ya. Kemudian juga yang membatalkan itu apa gitu. Tapi kalau di dalam hadis itu kan dijelaskan syarat sahnya wudu itu apa, rukunnya wudu itu apa, wajibnya wudu itu apa, yang membatalkan wudu itu apa. Lah itu nanti dijelaskan di dalam hadis. Jadi sebenarnya kenapa sih buku ini dihadirkan? Itu tadi untuk memahami, untuk lebih mudah kita memahami isi daripada Al-Qur'an dan juga hadis. Gitu. Ini semua kalangan masyarakat, semua usia bisa langsung memahami sesuai yang tadi disampaikan Mbak Jamila? Semua dari mulai usia 4 tahun, ya kan? Oh, 4 tahun sudah bisa. Maaf, 4 tahun. Kelas 4 SD. Oke. Kelas 4 SD. Kalau usia 4 tahun itu kan kita ngajarkan tauhid ya. Nah, ngajarkan tauhidnya apa? Kalau anak 4 tahun kan nggak baca, orang tuanya yang baca. Kita ngajarkan tauhid. Intinya apa? Misalnya nih, kalau kita ini kan orang tua kadang-kadang suka bohongin anak tuh, nakut-nakutin. Oh ya kan? Benar. Jangan ke situ, nanti ada setan, jangan ke sana. Ya kan? Tangkap Pak Polisi loh. Kita kan suka nakut-nakutin gitu kan. Nah, Iya. Itu kan sebenarnya kan jangan seperti itu gitu lah. Atau kita sering tanamkan tauhid misalnya. Allah itu selalu melihat apa yang kita lakukan. Jadi ketika anak itu ulangan, ya dia tidak akan nyontek, tidak akan ngerpek gitu ya.
nggak ada gurunya aja ngerpel ya kan, Iya. nggak ada gurunya keluar, ayo kita nyontoh gitu kan. Iya, iya, Kontak betul, gitu ya, betul. atau ayo ngerpek, aneh loh ya kan. Nah, dari kecil itu anak-anak kita ajarkan bahwa Allah itu selalu melihat apa yang kita lakukan. Jadi dia akan melakukan, bahwa setiap kali dia melakukan, oh ya walaupun aku sendirian tapi kan Allah melihat aku, gitu kan. Nah, ini berpengaruh sampai dia dewasa, sampai dia bekerja, gitu kan. Nah, dalam hal bekerja juga gitu kan. Memang nggak ada orang yang melihat, gitu ya. Hal-hal di bawah meja itu nggak ada orang yang lihat, gitu ya. Nah, siapapun orang nggak akan lihat kalau di bawah meja, gitu ya. Hmm. Tapi Allah tetap melihat, ya kan. Kita mau buka HP, nonton, ya, nonton apa aja. Memang nggak ada orang lihat, walaupun kita dalam kesendirian kita lihat film porno kayak apa kayak gitu ya. Nah, Allah nggak, orang-orang nggak lihat, tapi Allah melihat apa yang kita lakukan dan itu kelak akan diputar lagi filmnya sama Allah, ya kan. Nah, kan tadinya orang nggak lihat kalau di dunia, nanti di akhirat orang semua akan ngelihat apa yang kita lakukan kan Iya, ini gitu ya. iya. Jadi buku ini yang namanya belajar itu kan dari mulai Boyan sampai liang lahat. Jadi walaupun sudah profesor, tidak ada salahnya kalau untuk tetap belajar tentang, apalagi ini untuk lebih mengenal tentang Islam itu sendiri, tentang agama itu sendiri, bagaimana sih sebenarnya Islam ini, gitu kan. Jadi buku ini apapun profesinya, usia berapapun, ya kan, kalau misalnya memang usia dari mulai baca itu lancar itu kan 4 SD ya, kelas Iya. 4 SD. Kemudian juga apapun profesinya, ini semuanya insya Allah buku ini mendukung apapun profesinya, tiap orang, dan insya Allah buku ini berguna untuk memberikan solusi-solusi dalam kehidupan kita ketika kita menginginkan menjadi baik. Wih. Nah ini sebelum kita nanti melanjutkan tentang ada apa aja tema-temanya ya kan yang ada di buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini. Mungkin ada beberapa masyarakat sudah kepo Mbak Jamila Iya, atau Mbak Ardiana. Gimana sih caranya biar bisa dapat buku ini dan mungkin dikasih tahu sekalian harganya juga. Langsung Oke. aja nggak apa-apa ya. Langsung Kayaknya ini Mas spill-spill Gibran kenceng juga aja. itu kayak Heeh. penasaran ya. Iya bener. Kok babon penasaran. Heeh. Ah, kalau untuk mendapatkan buku ini caranya mudah ini Mas. Jadi nggak usah perlu ke toko-toko buku ya karena nggak bakalan ada. Oh ini bukunya tidak dijual di toko Nggak buku? dijual di tidak. toko buku manapun. Oh Jadi oke. khusus di Tokso ya, di Tokso hari ini. Dan untuk mendapatkannya cukup kirimkan WA atau SMS atau telepon juga boleh ke nomor 0821 3908 7539. Saya ulang, 0821 3908 7539. Nah, untuk harganya ini. Nah ini Untuk dia nih. harganya Disimak ya kawan ya. ya, untuk harganya ini terjangkau sekali ini, hanya 3.200.000 saja. Tapi untuk hari ini, khusus hari ini ya, untuk 25 pemesan tunai tercepat kami berikan diskon 400.000 menjadi hanya 2.800.000 saja. Dan juga kami berikan bonus Al-Quran terjemahan perkata dua bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, untuk yang angsuran bisa juga diangsur dari harga 3.200.000 diangsur flat maksimal 8 kali per bulan hanya 400.000 saja ini Mas Yuda. Oke. Tapi nggak usah khawatir ini Mas Yuda untuk yang angsuran kok pas buku ini diangsur gitu. Nggak usah khawatir ya, meskipun angsuran buku langsung kita kirim 1 set. Oke. Bayarnya aja yang angsur. Oke. Dan untuk wilayah Semarang kami berikan free ongkir untuk berat buku sekitar 16 kilo. Wow, 16 kilo. 16 Iya, kilo. Ada free. berapa jilid itu Ada berarti? 7 jilid, 7 ada jilid. 7 buku. Oh wow. Bisa angsuran juga, caranya juga sama juga? Caranya sama juga. Hmm? Cukup kirimkan WA SMS, ketik nama, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran. Nah, gitu ya kawan ya semuanya untuk masyarakat yang sedang mendengarkan perbincangan kita di edisi kali ini. Halo semuanya, masih Anda dengarkan ya informasi yang sangat penting ini untuk Anda masyarakat dimanapun Anda berada. Jadi kawan, ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini ada 7 jilid dengan tema banyak yang tadi sudah disampaikan di awal oleh Mbak Jamila dari PT Kamil Pustaka. Cara mudah memahami Al-Quran dan Hadis berdasarkan tema. Nah, apa aja temanya Mbak Jamila? Silahkan.
tema-tema yang ada di dalam buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Ini kan bukunya disusun dalam 7 jilid, dibagi dalam 7 jilid dengan 31 bab dengan ketebalan 2.940 halaman. Dan ini ada 177 tema serta 1.600 subtema. Wow, 1.600 subtema. 1.600 subtema. Itu semua lini kehidupan dibahas di situ. Insya Allah semua lini kehidupan Wow. dibahas. Dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, dalam kehidupan kita bermasyarakat pun di sini akan dibahas. Nah, di buku jilid 1 ini yang dibahas adalah buku tentang masalah agama dan juga rukun iman. Nah, di bab agama di sini nanti ada penjelasan artinya agama itu apa sih sebenarnya. Kemudian Islam itu sendiri artinya apa? Hakikatnya Islam, kemudian tentang macam-macam hidayah, ya kan? Di sini ada di bagian hidayah itu dari mulai naluri, akal pikiran. Nah, kalau akal pikiran kan ini untuk kita tahu mana yang buruk dan mana yang baik gitu ya. Nah, kemudian juga tentang petunjuk agama. Kadang-kadang kan hidayah itu kita ini sudah dikasih hidayah dengan petikan-petikan apa gitu ya kadang-kadang ya. Cuman kita kadang-kadang gini, mosok saya ikut hidayah buat aku gitu kan. Oke. Ya kan? Nah, Iya. sering-sering kan gitu ya. Nah, kemudian juga di sini tentang ada penjelasan tentang ikhlas di dalam beragama. Di mana di sini penjelasannya yaitu salah satunya tentang penyerahan diri sepenuhnya, bahwa di dalam beragama atau beribadah itu tidak ada motif-motif lain. Misalnya contohnya kalau ibadah dengan motif lain nih, pergi umroh atau haji karena pengen dipanggil haji. Nah, makanya hajinya berkali-kali gitu ya. Nah, atau misalnya pengennya umroh sekalian sama ini nanti posting-posting bikin status gitu ya. Atau misalnya nih biasanya Buat konten Mbak Jamila. betul, buat konten-konten inilah fashion Iya. atau apa gitu ya. Nah, sekarang ini kan marak banget yang seperti itu. Kalau dulu ya Mas Yuda, orang mau umroh atau mau haji itu kan golek ilmu dhisik ya Mas Yuda. Iya. Cari ilmu dulu, kadang-kadang kalau ditawarin aja kadang-kadang nolak. Kenapa? Ilmunya belum dapet gitu ya. Nah, nanti aja kalau ilmu sudah dapat aku mau pergi umroh atau pergi Iya. haji gitu ya. Betul. Kalau sekarang pokoknya ada duit ya belajar. Oh ya wis kok sekalian tak bikin konten gitu ya. Nggak tahu konten apa gitu ya. Nah, itu yang motif-motif lain seperti itu. Nah, kemudian juga di buku ini dijelaskan tentang bab masalah rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, kemudian iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, di bab iman ini nanti ada penjelasan iman itu apa sih? Kemudian apa bedanya antara iman, ihsan dan juga Islam? Kaitannya apa gitu ya. Nah, kemudian juga di sini ada penjelasan tentang masalah syafaat ya. Iman kepada Allah ini tentang bab syafaat gitu ya. Siapa sih yang bisa memberikan syafaat? Selama ini kan yang kita tahu dari hadis-hadis yang kita tahu gitu ya, hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat gitu ya. Kalau kita bisa nggak sih bisa memberikan syafaat antar teman, antar saudara, bisa nggak sih memberikan syafaat? Nah, kemudian nanti di sini dijelaskan tentang juga tentang dasar ajaran mahabbah atau cinta itu yang bagaimana sih cinta itu. Nah, di buku ini juga ada penjelasan tentang iman kepada malaikat, sifat-sifat malaikat, kemudian malaikat itu menghadap Allah, itu waktunya kapan? Karena ini juga dijelaskan di dalam Quran surat Ma'arij, ya kan? Nah, ini dijelaskan Allah itu ternyata punya jam waktu gantian shift, gitu ya, malaikat itu ya. Malaikat itu punya gantian shift, kayak kita shift kerja gitu kan ada gantiannya. Oh, iya? Jam sekian gini. Ternyata malaikat itu juga punya gantian shift. Oke. Nah, gitu ya. Di jam berapa, di waktu berapa, jangan sampai ketika malaikat ini mau ninggalin kita untuk ganti shift, ya. Kita lagi enak-enakan. Jadi ketika malaikat nanya, tadi kau tinggalkan hambaku dalam keadaan apa? Oh, dia tidur. Bukannya sedang adzan asar. Iya, tapi dia tidur. Nah, dan ninggalin sholat kan. Nah, nanti ada penjelasan-penjelasan di sini. Kemudian juga iman kepada kitab-kitab. Ada penjelasan tentang kitab Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Quran sebagai penyempurna dari seluruh kitab. Kemudian juga ada iman kepada nabi dan rasul. Ada berapa jumlah nabi dan rasul dan juga tugas-tugas daripada nabi dan rasul. Kemudian iman kepada hari akhir, padang mahsyar, hisab tentang hal-hal gaib gitu ya. Kan kita ini kadang-kadang hari gini gitu loh, ini sudah milenial Masih gitu. percaya hal-hal Gen kayak Z gitu ya. ya. Kok masih ada hal-hal santet-santet gitu ya. Nah, ternyata memang ada hal gaib gitu ya. Dan bukan hanya di Indonesia saja hal itu ya kan, tapi di seluruh dunia itu, di seluruh negara itu ada
gitu kan. Kemudian juga tentang iman kepada qada dan qadar. Dilarang mencela masa salah satunya. Misal mencela masa yang gimana sih? Aduh kalau sudah mulai hujan gini wis pasti daerah situ daerah banjir gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, wis kalau gara-gara Covid gitu ya, aku kena PHK. Terus gara-gara hujan batal pergi. Ya kan karena hujannya deres banget gitu kan. Nah, ini boleh nggak sih kita ini mencela masa? Nah, ini nanti dijelaskan ada ayat Al-Qur'annya. Kemudian juga di jilid 2 ini tentang bab masalah tauhid. Kita ini semua insya Allah apalah kalimat tauhid ya, apalagi muslim gitu ya, Iya. pasti tahulah karena setiap kali sholat mesti membaca kalimat tauhid. Tapi konsekuensinya apakah kita sudah paham dan bagaimana konsekuensi yang harus kita lakukan. Nah, ini ada penjelasan. Kemudian tentang bab ibadah. Ibadah itu apa saja dan ibadah itu harus bagaimana? Apakah ibadah itu hanya sekedar wes yang penting api gitu. Kadang menurut kita bagus, baca Al-Qur'an itu bagus, tapi kalau dilakukan di misalnya di toilet gitu ya, boleh nggak sih? Gitu loh ya. Nah, ini nanti ada penjelasan. Kemudian juga tentang bab masalah toharo bersuci, wudu. Nah, di sini ada penjelasan nanti. Selama ini kita ini kebanyakan Islamnya kan keturunan, gitu kan? Ya Mas Yuda ya. Kalau orang tua Islam pasti anaknya Islam. Dan belajar wudu serta belajar tayamum, kemudian belajar mandi junub, belajar sholat pasti juga keturunan, gitu kan? Turun temurun orang tua yang Iya. mengajarkan, ya kan? Nah, kadang-kadang kalau orang tuanya nggak mau belajar lagi, pasti ya wis gitu kan. Tata cara sholatnya ya wis gitu ya. Kadang ada yang mengatakan bahwa sholatnya perempuan sama laki-laki kalau sujud beda, gitu ya. Nah, cara sujudnya beda gitu ya. Nah, apakah seperti itu benar? Nah, ini nanti ada penjelasan. Dan juga tentang tata cara mandi junub itu yang seperti apa sih, Bu? Nah, kemudian tayamum. Ini masih banyak orang melakukan tayamum keliru soalnya Mas Yuda. Jadi orang tayamum itu seperti dia wudhu dengan air, gitu kan? Nah, ini nanti ada penjelasan dan bagaimana bolehkah ketika masih banyak air, ada orang sakit, kemudian kita tayamum. Nah, ini ada penjelasan nanti. Kemudian juga tentang sholat. Waktu-waktu sholat yang berhubungan dengan fisiologis di dalam tubuh kita, ya. Kenapa subuh itu sebelum matahari terbit? Kenapa subuh itu tidak dilakukan ketika adzannya dilakukan setelah matahari terbit baru adzan subuh? Nah, ini ternyata ada penjelasan-penjelasan yang nanti juga akan berhubungan dengan metabolisme di dalam tubuh kita, gitu kan? Nah, kemudian juga gerakan-gerakan sholat ya, dari mulai takbiratul ihram sampai tahiyat akhir itu ternyata memberikan efek yang luar biasa sekali untuk metabolisme di dalam tubuh kita. Dan ini nanti dijelaskan di dalam buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis, di mana di situ nanti ada ayat Al-Qur'an, kemudian ada asbabun nuzul, hadis, asbabul furud dan juga penjelasan-penjelasan daripada setiap tema dan subtemanya. Nah, mungkin Mbak Jamila tadi sempat menyebutkan tentang asbabun nuzul dan Ya. asbabul wurud. Itu Mm-mm. apa mungkin Mbak Jamila biar masyarakat bisa lebih tahu lagi? Ya. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab kenapa Allah memfirmankan ayat ini. Nah, Oh. kalau asbabul furud yaitu Heeh. sebab-sebab kenapa Rasulullah mensabdakan hadis ini. Jadi itu nanti ada penjelasan masing-masing kenapa Rasulullah menurunkan ayat ini, gitu ya. Nah, misalnya nih, ternyata Rasulullah itu pernah juga ditegur sama Allah, gitu kan? Di bab apa? Padahal mungkin kita gini ya, masa Allah pernah menegur Rasulullah gitu kan? Kan Rasulullah itu adalah kekasihnya gitu. Kenapa kok ditegur? Nah, ternyata Rasulullah ini pernah ditegur adalah bab tentang hak pengasuhan anak. Gitu kan? Rasulullah ini punya anak angkat dan anak itu dinasabkan ke Rasulullah dan itu Rasulullah ditegur dan itu ada di dalam eh, Al-Qur'an dijelaskan. Nah, kemudian juga di sini tentang bab puasa nih. Bab puasa juga dijelaskan. Dari puasa Ramadan itu dimulai sejak kapan sih dan puasa ini dimulai sejak Nabi siapa? Bab puasa ini sudah mulai dilakukan gitu kan. Kemudian juga bagaimana puasa ini yang dari Nabi Musa itu 40 hari, ya kan? 40 hari zamannya Nabi Musa itu 40 hari. Kemudian Bunda Maryam itu juga 40 hari dan puasa Ayyamul Bid atau 3 hari setiap bulan itu dimulai dari Nabi siapa sih? Nah, itu nanti ada penjelasan di sini. Dan kenapa kita ini harus puasa? Kenapa? Hubungannya apa sih puasa ini dengan kesehatan tubuh, gitu ya? Nah, ini nanti pun juga ada penjelasan-penjelasannya di sini. Jadi bukan hanya dari sisi yang membatalkan puasa atau syaratnya sahnya puasa. Nah, bukan hanya itu tetapi dari sisi kesehatan pun nanti di sini juga akan menjelaskan bab puasa ini. Kemudian juga tentang masalah
zakat dan sedekah, wakaf itu yang bagaimana, kemudian haji dan kota Mekah, sejarahnya bagaimana, kemudian juga tentang Ka'bah, ya kan? Kapan Ka'bah itu berdiri, sejarahnya seperti apa, kemudian juga tentang makanan dan minuman dikatakan halal dan haram itu yang bagaimana. Jadi semuanya nanti ada ayat Al-Qur'annya, ada asbabun nuzul, ada hadis, ada asbabul furud dan juga ada penjelasan-penjelasan daripada setiap tema dan subtema. Wah, berarti dalam susunannya dalam buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini pertama ada ayat, Ayat. Nah, lalu, kemudian kan terjemahan tuh. hmm, Nah, setelah itu nanti ada asbabun nuzul. oke itu yang pertama. Betul. Kemudian nanti asbabun nuzul, setelah asbabun nuzul ada kalau misalnya ada hadis yang berhubungan, maka nanti hadisnya akan disampaikan. Wah, Nah, setelah ada hadis ya, kalau misalnya itu ada penyebabnya, pasti nanti ada asbabul furud. Nah, misalnya gini, tentang bab masalah jilbab gitu ya, Iya. masalah jilbab. Nah, ini pun ada penyebabnya, gitu kan? Asbabul furudnya ada, nanti di situ disampaikan. Kemudian juga ayatnya disampaikan. Kenapa sih wanita itu, misalnya nih, wanita itu nggak boleh pakai yang baju yang ketat-ketat gitu ya. Dari sisi kesehatan ini ternyata akan berhubungan dengan yang namanya kanker. Nah, wanita kalau pakai baju yang ketat-ketat itu akan menghambat yang namanya peredaran darah kan. Kalau sudah tersumbat akhirnya bisa menyebabkan yang namanya kanker dan lain-lain gitu kan. Nah, ini nanti pun ada dijelaskan di situ. Dari sisi medisnya dijelaskan. Kemudian misalnya nih juga kenapa wanita itu kalau sudah wanita itu punya masa iddah. Kalau habis pisah gitu ya, cerai mati atau cerai hidup itu wanita punya masa iddah gitu ya. Nah, di sini juga ada penjelasan gitu. Bahkan seorang dokter di luar negeri itu dia mengadakan penelitian tentang bab masa iddah dan yang menjadi naracobanya itu istrinya sendiri. Oh, oke. Ya. Nah, dari situ dia tahu bahwa salah satu anaknya ternyata bukan dari darah dagingnya. Nah, gitu kan. Jadi dia nanti bisa dibaca di buku ensiklopedia itu Iya, sendiri ya kan. detailnya ya. Kalau kita cerita di sini nanti nggak cukup. Habis kayaknya ada Betul. 20 halaman. Oh, oke. Berarti susunannya itu tadi ada Iya. beberapa yang itu detail semua bisa Detail. didapatkan. Iya. Berarti ini bisa dibilang untuk anak sekolah pun juga bagus dong untuk dibaca. Bagus kan, apalagi di buku jilid 4 ya. Jilid 4 ada apa itu? Jilid 4 itu ada biografinya Rasulullah. Oh. Nah, di situ kita bisa tahu, kita ini kan katanya kalau kita yang namanya cinta, ya kan, cinta sama seseorang, ya kan, pasti kan kita kepo tentang orang itu gitu kan, Iya. ya kan. Pasti kita kepo dia lagi ngapain, ya kan, orangnya tingginya seperti apa gitu ya. Lahirnya kapan? Gitu ya kan. Kalau dia jalan kayak gimana sih ya, kita kan pengen tahu ya, kepo gitu kan. Nah, gantengnya seperti apa sih gitu ya, cakep cantiknya seperti apa. Nah, ini di sini di buku biografi Rasulullah ini pun juga nanti akan dijelaskan figurnya Rasulullah, ya kan? Figurnya Rasulullah itu seperti apa sih, cara jalannya Rasulullah itu seperti apa, gitu kan? Kemudian juga alisnya Rasulullah itu seperti apa sih, kok katanya bertaut. Nah, bener kan? Nah, terus keringatnya Rasulullah itu katanya seharum apa sih? Nah, ini nanti di sini di biografinya Rasulullah ini dijelaskan, ya kan? Dijelaskan rinci sekali dari mulai pipinya gitu ya, rambutnya seberapa gitu kan. Nah, nanti dijelaskan di sini. Intinya di sini adalah bahwa Rasulullah itu wajahnya mirip-mirip Nabi Ibrahim gitu kan. Wow. Nah, mirip-mirip di situ ya. Di sini nanti dijelaskan. Kemudian juga bagaimana Rasul ini menyebarkan Islam itu gitu kan. Nah, ini ada penjelasan bagaimana tentang Gua Hiro gitu ya. Saat Rasulullah istilahnya hijrah pindah gitu ya dari Mekah ke Madinah. Nah, ini nanti ada penjelasan-penjelasan di situ. Jadi yang namanya kepo dong gitu ya. Kita suka sama pemain bola si A gitu ya. Pasti kan kepo, Wah, pengen ibunya tahu siapa, banget. anaknya Iya, siapa, apalagi benar. pemain bola sekarang ganteng-ganteng gitu ya. Cakep-cakep gitu ya pemain bola sekarang. Nah, tentunya banyak ya kepo kan. Nah, ini nanti kita dapat penjelasan di sini. Kemudian ini sama dengan di buku jilid 7, di sini jilid 7 ini kan ada bab sejarah ini Mas Yuda. Nah, di buku jilid 7 ini juga ada sejarah-sejarah misalnya Nabi Nuh gitu ya, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ibrahim gitu ya. Kemudian tentang ceritanya Fir'aun itu bagaimana. Kemudian juga tentang Nabi Adam. Nah, ini nanti semuanya ada penjelasan di sini termasuk juga tentang Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, Ashabus Safina. Ini kaumnya Nabi siapa sih? Nah, nanti ada penjelasan-penjelasan di sini.
Jadi buku ini ya kan seluruh kehidupan kita itu ada dan kita akan tahu apa saja sih sebenarnya yang bisa kita dapetin. Kemudian juga tentang masalah ini, kalau masalah harta ini, Mas. Masalah harta itu buku jilid 7, kalau di buku jilid 6, buku jilid 5 itu masalah kekayaan. Ini saling berhubungan. Misalnya nih tentang masalah hutang piutang. Yang paling orang seneng itu masalah waris, Mas Yuda. Wah itu semua Eh, rebutan Mbak Jamila, semua rebutan warisan. Gitu kan, sampai-sampai dengan segala cara apapun kadang-kadang orang tuanya pun dikasuskan, dimasukkan polisi gara-gara warisan, ya kan. Nah, atau misalnya pembunuhan gara-gara warisan gitu ya. Nah, nanti di sini dijelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, kemudian juga anak kandung apakah selalu mendapatkan warisan, gitu kan. Nah, ini nanti juga ada penjelasan kalau misalnya anak angkat itu dapat warisan enggak sih, gitu kan. Kemudian yang namakan hibah itu yang bagaimana? Pembagian antara laki-laki dan wanita itu bagaimana warisan ini? Karena di bab warisan ini sebenarnya bukan kita manusia atau Rasulullah sendiri yang membagi, tetapi Allah sendiri yang sudah membagi tentang pembagian warisan ini, dan itu dijelaskan nanti di sini ya tentang tata caranya. Kemudian juga tentang misalnya wasiat gitu ya. Kemudian juga tentang misalnya wasiat itu kan kadang-kadang orang gini, dia masih hidup, dia pemilik kekayaan, dia masih hidup. Kemudian dia bilang gini, nanti ini rumahku yang sebelah sana aku wariskan pada si A, yang di sebelah sana aku wariskan kepada si B, yang di sebelah sana aku wariskan kepada si C gitu ya. Nah, itu dia masih hidup, dia sudah mengatakan gitu. Itu apakah yang dinamakan warisan gitu kan? Nah, ini nanti ada penjelasan juga di sini. Kemudian juga masalah hutang piutang gitu ya. Kadang orang itu kan meremehkan yang namanya hutang. Alam saya buai gitu ya. Kalau paling dia Saya. teman dekat ikhlas paling. Nah, ya kan. Nah, ini jangan sampai ya, karena apa? Karena yang namanya hutang itu tetap akan diperhitungkan kelak gitu kan. Jadi masalah hutang piutang pun dia diatur. Kemudian juga tentang masalah pinjam meminjam ya. Pinjam uang, Mas sudah pinjam uangnya dong, ini tak jaminkan motorku gitu ya. Nah, sudah Mas sudah ngasih pinjaman terus motornya Mas sudah pakai gitu ya. Boleh nggak sih? Itu masuk riba nggak sih? Nah, itu nanti ada penjelasan di sini. Jadi buku ini insya Allah memberikan manfaat yang luar biasa sebagai solusi-solusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, ibaratkan Universitas Mbak Jamila ini semua Mm-mm. fakultas ada di buku ini. Betul. Betul ya. Nah, bagaimana caranya agar masyarakat bisa mendapatkan buku ini, Mbak Ardiana? Silahkan biar diingatkan lagi ke semua orang yang mendengarkan. Untuk kali ya, isinya begitu babon ya. Iya. Isinya babon, bentuknya pun juga babon ini untuk fisik bukunya. Berapa kilo Mbak Ardiana beratnya? 16 kilo. 16 kilo, wow. Beratnya 16 kilo. Dan ini terdiri dari 7 jilid. Dan isinya juga babon ya, 2.940 halaman ini. Dan untuk cara pemesanannya cukup kirimkan WA atau SMS, ketik nama spasi alamat spasi tunai atau angsuran ke nomor 0821 3908 7539. Saya ulang, 0821 3908 7539. Dan untuk harganya dari harga 3.200.000 untuk 25 pemesan tunai tercepat di hari ini ya, kami berikan diskon 400.000 menjadi hanya 2.800.000 saja ini Mas Yuda. Oke. Dan juga kami berikan bonus Al-Quran terjemahan perkata 2 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan untuk yang angsuran bisa diangsur dari harga 3.200.000, diangsur flat maksimal 8 kali, per bulannya hanya 400.000 saja. Dan untuk angsuran ini tidak ada bonus ya, cuman untuk pengiriman kami berikan free ongkir untuk pembelian tunai maupun angsuran. Dan untuk pembayarannya bisa untuk pembayarannya bisa ditransfer ke rekening PT Kamil Pustaka Abadi. Jadi pemesanannya ini sangat mudah, sangat gampang. Sampai cara pembayarannya, nggak usah Oke. perlu ribet-ribet keluar rumah. Mas. Nggak perlu macet-macetan ke toko buku, tinggal usah kontak Mbak macet. Ardiana aja ya. Dan Ini- juga tambahan, ini kan kertasnya hardcover ya sampulnya. Hardcover, lapis UV. Itu maksudnya kalau ketetes air tinggal ambil tisu gitu kan. Nah, dan untuk kertas dalamnya juga gitu art paper tapi doff. Biasanya Iya. art paper itu kan mengkilat kan. Iya. Nah, ini doff, jadi ketika kita baca nggak akan silau. Enak banget untuk dibaca dan juga hurufnya insya Allah nyaman banget. Nah, untuk kertas dalamnya ini juga gitu Mas Yuda, kalau misalnya ya kita sambil ngeteh atau apa ngopi kan kadang ketetes gitu ya. Iya. Nah, kita ambil tisu aja ditempelin. Insya Allah tulisannya pun juga tidak akan luntur.
gitu. Dipajang di musola rumah atau ruang tamu kayaknya juga cakep ya Mbak Jamila Cakep ya. banget, apalagi kalau ada yang baca. Wah, Wah, itu. MLM itu Mas Yuda. Multi level manfaat Wih. jariahnya gitu ya. Karena biasanya kan gini Mas Yuda, kalau ditaruh di meja ruang tamu misalnya nih ya. Nah, tamunya nunggu kita lagi ganti baju atau apa gitu ya di belakang ya. Nah, tamunya baca, ya kan? Nggak tahu yang dibaca bab apa. Udah taruh. Ternyata dari apa yang dia baca, ya si tamu ini menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan jariahnya buat kita, Iya. gitu kan? Nah, ini kan luar biasa banget. Apalagi kalau misalnya diwakafkan di masjid yang baca orang banyak gitu ya. Nah, ini luar biasa banget gitu loh. Jadi walaupun kita nggak ikut baca, tapi kita dapat dari setiap huruf yang dia baca, gitu kan? Keren. Masih ada satu segmen lagi untuk masyarakat yang mendengarkan perbincangan kita di saat ini, dimanapun Anda berada. Kita kembali setelah yang... Halo untuk semuanya yang masih mendengarkan informasi di siaran ini. Untuk Anda dimanapun berada, kita masih membahas seputar buku yang luar biasa, Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Ibaratkan sebuah universitas seperti yang aku tadi sampaikan, semua fakultas ada di buku ini, terdiri dari 7 jilid. Berarti Mbak Jamila, untuk masyarakat yang sedang mendengarkan, keistimewaannya dan apa sih hal-hal yang jadi keunggulan buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini Mbak Jamila? Ya, jadi keistimewaan dari buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis ini, yang pertama, ini buku ini adalah satu-satunya buku yang ada di Indonesia yang disajikan, Satu-satunya? betul, yang disajikan dengan bahasanya sederhana gitu ya, mudah dipahami, kemudian juga satu-satunya itu disusun per tema dan bukan hanya itu. Dan ini buku satu-satunya di Indonesia yang di dalamnya itu ada Al-Quran, ada hadis, asbabun nuzul, asbabul furud, dan juga buku sains. Jadi coba Mas, kalau misalnya kita bayangin ya, kita baca tentang masalah puasa, suratnya sudah ketemu gitu ya di Al-Baqarah tentang bab puasa. Kemudian kita pasti nanya dong, asbabun nuzulnya gimana ya? Nah, kita naruh buku asbabun nuzul nih. Kemudian hadisnya di mana ya? Iki hadisnya hadis apa? Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, kan bingung ya Mas? Ya kan? Belum lagi ini kira-kira nomor hadisnya piro ya? Kan? Nah, terus kan di depan kita banyak buku nih, hadis. Belum lagi asbabul furud, ya kan? Nah, belum lagi nanti buku sainsnya. Apa sih manfaatnya puasa itu, ya kan? Nah, kenapa sih kita ini puasa? Nah, kan masih banyak buku kan? Nah, waktunya berapa lama gitu kan? Nah kalau di sini makanya buku ini satu-satunya yang ada di Indonesia yang sangat lengkap banget, ada asbabun nuzul, asbabul furud, dan juga penjelasan sains selain Al-Quran dan juga hadis. Kemudian juga di sini kita akan mendapatkan, buku ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemenak nih. Dari awal terbitnya 2013, buku ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemenak. Dan ini merupakan buku yang best seller, bukan hanya di Indonesia nih, tapi buku ini sudah terbang ke negara tetangga. Wah, kemana aja tuh Mbak Jamila? Ke Malaysia paling banyak ya. Karena mungkin bahasanya lebih ini ya, lebih gampang gitu kan, Malaysia. Kemudian yang paling jauh tuh di ini Mas, di Amerika. Wah, sudah ada masyarakat Amerika berarti yang membaca buku ini ya. Dan ongkos kirimnya lebih mahal dari harga buku. Udah kebayang sih Mbak Jamila. Ongkos kirimnya 2 kali harga buku, coba Mas, gitu kan. Nah, jadi kemudian juga buku ini kan kemasannya eksklusif banget ya mungkin. Kemudian kemasannya eksklusif, mungkin bisa dilihat itu ya Mas di belakang layar kita ya. Oh iya deh. Ya kan di belakang layar kita itu kan eksklusif banget, benar, itu kondisi bukunya. Kemudian juga itu hardcover lapis UPI. Kemudian juga matte paper 120 gram dan ketebalannya total halaman yaitu 2.940 halaman, ada 7 jilid. Kemudian juga ukuran bukunya ini 21 kali 28 cm. Jadi lumayan gede ya, ukuran folio kalau nggak salah ya. Nah, dan manfaat yang kita dapatkan dari ketika kita membaca buku ini, banyak sekali kita akan mendapatkan tambahan-tambahan ilmu yang luas tentang bagaimana sih etika dalam kehidupan kita sehari-hari, etika bertetangga gitu yang bagaimana sih, kemudian juga tentang ibadah dan tata cara ibadah itu sendiri yang bagaimana kita akan mendapatkan ilmu dari sini. Misalnya nih tentang tata caranya wudhu itu bagaimana. Kebanyakan orang wudhu itu kalau kita lihat ya, misalnya nih kalau air itu harusnya dihirup ya, tapi kebanyakan 2 jari yang dimasukkan ke hidung. Ya kan kalau orang wudhu kan gitu biasanya. Hidungnya dimasukin gitu.
Terus kalau mak-mak biasanya kalau sudah dandan lengkap gitu ya. Wudhu ini yang harusnya wajah ini dibasuh. Paling biasanya di keplek Tahu gitu ya. Sering banget lihat baca pila aku. Sering banget Ya aku kan? melihat. Dikeplek gitu Iya, kan. Itu banyak orang yang pakai make up yang waterproof. Padahal waterproof itu kalau waterproof berarti kan air ini nggak bisa masuk ke pori-pori wajah kan. Nah, ini sah nggak sih sebenarnya wudhunya? Nah, ini kita harus tahu karena kalau wudhu kita nggak sah, sholatnya pun nggak sah, gitu kan. Kemudian juga untuk kaki biasanya Mas juga gitu kan. Nggak bapak-bapak, nggak ibu-ibu, ya kan. Kaki biasanya itu dilempar kanan, lempar kiri, ujung jari kakinya aja yang kena, tapi tumitnya banyak yang nggak kena. Padahal itu sudah ada aturannya, harusnya sampai kemana gitu kan. Nah, ini di buku ini nanti akan diajarkan tata caranya wudhu Rasulullah itu seperti apa. Kemudian juga manfaat dari wudhu, gerakan-gerakan wudhu itu manfaatnya pun yang bagaimana. Ini ada manfaatnya secara medis. Kemudian juga tata caranya sholat Rasulullah itu seperti apa sih. Kenapa harus sujud lama-lama, kenapa harus ruku, kenapa harus tumak nina dari ruku itu nggak boleh langsung delosor sujud gitu ya. Ini ada ternyata manfaatnya luar biasa banget untuk tubuh dan ini nanti dijelaskan di sini. Kemudian juga kita bisa memahami ayat per ayat dari setiap ayat-ayat Al-Qur'an ya kan? Memahami arti dari setiap ayat-ayat Al-Qur'an ketika kita membaca buku ini. Biasanya kalau kita membaca Al-Qur'an, kebanyakan hanya sekedar membaca, terjemahannya nggak dibaca. Nah, biasanya gitu. Sibuk dengan hafalan tapi terjemahan tidak dibaca. Nah, di buku ini ya kita akan mengetahui bahwa setiap ayat itu artinya ini dan manfaatnya seperti ini. Ini asbabun nuzulnya. Kita mendapatkan tambahan-tambahan ilmu yang luar biasa di dalam buku ensiklopedia pengetahuan Al-Qur'an dan hadis ini. Dan juga kita bukan hanya mendapatkan ilmu tentang halal dan haram, tetapi kita juga mendapatkan ilmu tentang misalnya hal-hal yang membatalkan, rukun sholat bagaimana, syarat sahnya sholat itu apa saja, wajib sholat itu apa saja. Nah, ini nanti kemudian juga tentang misalnya sujud sahwi, kalau misalnya sholatnya kebanyakan rokaat atau lupa rokaatnya ini sudah 3 apa 4 ya. Nah, ini kan itu harus bagaimana. Nah, di dalam buku ini insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa banget. Ini ada pertanyaan Mbak Jamila dari salah satu masyarakat. Ini keilmuan yang ada dalam buku ensiklopedia Al-Quran dan hadis ini berlaku selamanya atau sesuatu saat jika ada perkembangan-perkembangan keilmuan yang akan merubah yang dulu pernah ada, apakah nanti pembaharuannya seperti apa? Ya, jadi kalau di dalam Al-Quran ini 1400 sekian ribu tahun yang lalu, ya kan? Nah, di dalam Al-Quran itu sudah bisa kita dapatkan ilmu yang dari dulu bisa sampai sekarang. Jadi insya Allah sampai perkembangan tahun berapapun Al-Quran ini semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya ini Mas Yuda ya, alat komunikasi yang kita gunakan, ya kan, misalnya nih kayak televisi gitu ya, itu ternyata di dalam Quran surat Fussilat sudah ada. Nah itu kan berapa tahunnya dan di abad berapa sih televisi ini ada gitu kan. Nah tapi di dalam Al-Quran 14 abad ya, 14 abad tahun yang lalu itu sudah dijelaskan gitu kan. Nah ini sudah ini banget gitu ya ada. Kemudian juga tentang DNA, tentang bayi tertukar bagaimana kita mengetahui gitu kan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Kemudian tentang pesawat terbang, nah itu di dalam Quran juga sudah dijelaskan, sudah ada gitu kan. Tentang bom, bagaimana membuat atom nuklir gitu ya, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan semua. Jadi insya Allah Al-Quran ini sesuai akan mengikuti perkembangan zaman. Pun di dalam Al-Quran ada penjelasan bahwa kelak suatu saat yang namanya elektromagnetik pun akan hilang. Ya kan? Kita akan kembali lagi seperti zaman dulu. Teknologi hilang, listrik hilang. Jadinya kalau perang sudah pakai tombak dan panah lagi. Wow. Gitu kan? Aduh kok jadi deg-degan ya, Bu ya? Dengernya ya. Gitu kan? Nah, kenapa? Karena memang elektromagnetik saat ini kan luar biasa banget, ya kan? Dan sumber daya ini pasti juga akan habis, gitu kan? Nah, ketika habis, ya kan? Kita kembali lagi zaman dulu, ya kan? Peperangan yang akan terjadi kelak itu juga akan terjadinya seperti itu, pakai pakai tombak, pakai panah, ya kan? Kemudian kendaraannya pakai gajah dan juga kuda kembali. Berarti diturunkan hingga anak cucunya nanti buku ini masih akan tetap relevan Mbak Jamila ya? Tetap akan relevan. Dan juga tanda-tanda kiamat misalnya nih. Saat ini sudah mulai banyak ya Mas, sudah mulai banyak bermunculan gitu. Kalau kita mau membaca
pengen tahu tanda-tandanya apa saja sih, di dalam Al-Quran dijelaskan kok. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan dan juga di hadisnya Nabi pun juga ada penjelasan tanda-tandanya itu seperti apa. Kelak Nabi Isa pun akan turun, ya kan? Nah, nanti dijelaskan. Bahkan di hadis itu, Mas, kalau kalau kita baca hadis gitu ya, ciri-cirinya Nabi Isa itu seperti apa sih? Di hadis ada loh. Oh, ciri-ciri Nabi Isa tuh ada. Iya, salah satunya itu Oke. rambutnya ikal, basah. Jadi seperti orang habis mandi keramas tuh loh. Nah, basah gitu. Dia akan turun di usia 30 tahun. Nah, itu nanti tanda tanya akan keluar. Dan itu nanti di buku jilid 7 ya kan, tentang sejarah gitu kan, itu insya Allah nanti juga ada diceritakan di situ. Jadi insya Allah yang namanya Al-Quran dan hadis ya kan, ini adalah dua pusaka yang diwariskan oleh Rasulullah. Seperti sabdanya Rasulullah, telah aku wariskan dua pusaka dan engkau tidak akan pernah tersesat apabila berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Weh. Berarti Mbak Ardiana sebagai penutup, bagaimana untuk masyarakat bisa mendapatkan buku ini nih? Iya. Diyakinkan lagi biar semuanya pada mau untuk Spill lagi beli. ya. Betul. Ya, untuk kawan Rasika yang ingin segera memiliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini, caranya sangat mudah dan gampang. Cukup kirimkan WA, SMS atau telepon ke nomor 0821 3908 7539. Dan untuk harganya dari harga 3.200.000 untuk promo hari ini, khusus hari ini ya, 25 pemesan tunai saat tercepat, ini kami berikan diskon 400.000 menjadi hanya 2.800.000 saja. Dan juga kami berikan bonus Al-Quran terjemahan perkata dua bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan untuk yang angsuran bisa diangsur dari harga 3.200.000 diangsur flat maksimal 8 kali per bulan hanya 400.000 saja. Dan untuk pembelian angsuran dan tunai kami berikan free ongkir juga. Wah. Untuk berat buku 16 16 kilo. kilo loh ya. Iya bener. Dan pembayarannya nanti bisa ditransfer langsung ke nomor rekeningnya PT Kamil Pustaka Abadi. Kalau yang angsuran itu nanti dikirim bukunya setelah angsuran selesai atau setelah pertama angsuran sudah bisa dikirim? Angsuran pertama Oh, buku langsung mantap. dikirim satu paket. Oke, angsuran pertama langsung dapat buku 16 ini ya. 16 kilo. 16 kilo Nah, dan ya, ini 7. pengirimannya kan dari Surabaya. Heeh. Ya kan? Nah, itu free ongkir. Bisa dibayangin dong, Wah. 16 kilo dikirim dari Surabaya free ongkir gitu ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya untuk Anda semuanya. Nomornya mungkin bisa diulang lagi Mbak Ardiana. Oke, untuk nomor pemesanan ke nomor 0821 3908 7539. Diulang kembali. 0821 3908 7539. Nah, itu ya untuk semuanya. Dengan memiliki buku ensiklopedia pengetahuan Al-Quran dan hadis ini, insya Allah kita akan bisa menjawab semua permasalahan hidup dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sehingga kita tidak salah langkahnya. Mbak Zamilah, terima kasih Sama-sama untuk Mas penjelasannya Yuda. yang keren banget ya. Mbak Ardiana juga terima kasih sekali. Untuk Anda semuanya yang ingin mendapatkan buku ini, nanti bisa dengarkan lagi perbincangan ini di YouTube channel Rasika USA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.